Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Deddy, seperti dikatakan tadi, sudah sempat saya singgung open for proposal. Semua bisa mengajukan proposalnya untuk kemudian mencari siapa pendamping Pak Ganjar, menemani Pak Ganjar. Atau bagaimana melihatnya partai-partai lainnya akan bergerak merapat? Kita diingatkan sekitar beberapa minggu yang lalu kita dikumpulkan oleh Ibu Megawati. Seluruh anggota fraksi. Di situ Ibu menjelaskan secara rinci dan detail betapa Ibu Mega tidak setuju dengan kata koalisi. Karena koalisi itu ada dalam sistem negara parlementer. Diperlukan untuk membangun satu pemerintahan dan pemerintahan bisa jatuh kalau koalisinya berpisah. Dalam pandangan Ibu yang harus dikuatkan adalah sistem presidensial. Ya, apalagi koalisi itu sering berkonotasi bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue, bagi-bagi posisi. Ibu ingin kita teguh memperkuat sistem presidensial. Jadi ke depan kita akan berbicara tentang melakukan kerjasama politik. Apa itu kerjasama politik? Pertama begini, kita harus akui ya bahwa sebelum ini orang ketika duduk sama. Yang ditanya itu berapa kursi gua di kabinet, apa saja yang saya dapat, Ya. berapa, kan gitu. Betul. Ibu ingin kita duduk, ayo bicara tentang Indonesia kayak apa sih mau kita bangun. Ya toh apa sih yang kita mau capai? Tidak ada mimpi transaksi bersama politik, kita itu hitung-hitungan apa? tadi. Ya. Oke. Lalu setelah itu sepakat, kami sudah menyiapkan visi misi. Ini akan nanti menjadi open for debate. Ya, itu. Kalau kita sudah sepakat di situ, lalu berikutnya adalah bicara, wakil presiden seperti apa yang cocok untuk dampingi presiden. Mau bicara menteri-menteri, Anda boleh bicara, silakan, itu hak. Namanya juga partai politik kan harus mendapatkan kekuasaan untuk menjalankan programnya. Tetapi itu nanti setelah menang, mari kita duduk bicara. Ini loh yang kita mau capai, kita sudah sepakat, kita sudah menang pemilu. Menurut kita siapa yang cocok? Jadi bukan bagi-bagi kursi di depan untuk syarat untuk menjadi koalisi. Kalau itu syaratnya, Ibu tidak akan mau. Kita akan bicara tentang kerjasama politik. Ya, ini kan kita sedang berbicara pintu masuk ini ya. Walaupun kadang-kadang kita beda, presidensial threshold kita beda gitu ya sebagai civil society. Tapi menjadi menarik karena di TV One kita selalu buka hal-hal yang baru. Seperti tadi saya katakan, orang nggak bisa dengan gampang mendapatkan endorsement Pak Jokowi lagi. Ada satu lagi nih, ini diskusi dengan beberapa pakar yang menurut saya luar biasa. Ibu Megawati itu hebat sebagai ketua umum partai, tapi ada juga kehebatan Bapak Joko Widodo yang kita kurang pikir. Misalnya gini, ada orang yang sedang mau menjual ide koalisi besar. Dia pakai betul, dia betul-betul datang, siang hari itu silaturahim. Untuk apa? Untuk juga bisa mempercepat perenungan Bu Mega. Maksud saya gini loh, jangan hanya melihat Ibu Megawatinya kan luar biasa. Permenungan, diskusi ideologi, diskusi sejarahnya. Yang mengorbankan diri tidak maju, kasih Pak Jokowi. Kali ini pun anaknya tidak maju, kasih Ganjar. Tapi pada saat yang sama, isi permenungan itu juga ketika ada orang menjual gagasan koalisi besar. Dibeli oleh Pak Jokowi. Dia ada ikut triggernya ya? Itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena kesepakatan tentang perbincangan tentang calon pada saat itu sudah dilakukan oleh Bu Mega dan Pak Jokowi di Bogor loh. Jadi bukan itu. Enggak, maksud saya dalam minggu-minggu ini bisa dong kita melihat bahwa ketika orang menjual gagasan koalisi besar, itu dibeli juga oleh Pak Jokowi dengan kecerdasannya, sehingga itu membuat sampai juga perasaan itu bahwa mengeklarasi untuk sampai pada 21 April ini gitu. Kan luar biasa juga masukkan semuanya walaupun kita berbeda. Itu salah satu pandangan. Salah satu pandangan. Tapi kalau saya kembali lagi tadi, agama itu penuh dengan simbol-simbol. Kebudayaan penuh dengan simbol-simbol. Politik juga harus punya simbol-simbol. Makanya hari ini kan misalnya Ibu Mega memakaikan peci. Kalau kenapa peci? Coba baca buku Penyambung Lidah Rakyat Bung Karno. Bagaimana dia mengatakan peci ini digunakan oleh buruh-buruh kasar Melayu zaman Belanda sebagai simbol nasionalisme. Jadi nggak melulu bahwa itu mungkin, ya itu kan namanya interpretasi, bisa saja juga ya. Tetapi enggak. Kami melihat muaranya adalah memang penuh simbol pada hari ini. Nah puncaknya pasti simbol besok ya, bahwa ini akan ada sholat Id bersama kan, di Solo. Di Solo. Ya itu puncak yang luar biasa. Orang akan melihat satu matahari yang masih harus menyelesaikan beberapa hal, IKN misalnya, dan satu rising star. Nggak mudah loh menyaksikan itu besok ya. Terakhir mungkin menutup Mas Umam. Iya, keputusan pendeklarasian Pak Ganjar tentu akan membuka ruang akselerasi dalam konteks ini, upaya setidaknya rebound elektabilitas yang kemarin sempat terkoreksi karena perbedaan sikap pandangan terkait dengan U20 World Cup itu. Tetapi di saat yang sama pendeklarasian ini juga perlu dikawal oleh masing-masing pihak, bukan hanya Pak Ganjar.
termasuk Pak Prabowo kalau misal memang masih konsisten, istiqomah untuk menjadi capres, atau beliau akan berpikir ulang, barangkali malam ini akan istikharah Bang. Apakah siap-siap untuk mendaftar menjadi cawapresnya di PDIP atau tidak? Ini menarik. Atau kemudian termasuk juga Pak Anies yang ada di koalisi perubahan. Karena bagaimanapun Mbak, konfigurasi kekuatan elektoral per hari ini tidak ada satu kekuatan yang dominan. Artinya dia mengalami up and down. Kita berpikir Pak Ganjar itu cukup konsisten dan cukup mapan secara elektabilitas. Ya. Tetapi ternyata basis informational input yang masuk di masyarakat, yang kemudian ternyata kalau misal ada kesalahan sikap, kesalahan posisi, kesalahan narasi, dia bisa drop dengan mudah. Tapi saya juga itulah yang ingin kemudian menambahkan. harus diantisipasi oleh berbagai pihak. Iya. Nah, tetapi di saat yang sama kemudian terkait dengan konteks koalisi, tadi yang disampaikan Bang Deddy, saya menangkap ada semacam evaluasi dari proses komunikasi dengan partai-partai yang ada di lingkaran pemerintah, sepertinya akan ada proses filter di dalam konteks menerima partai mana yang akan mendapatkan peran untuk ikut berkoalisi dengan PDIP. Karena bagaimanapun juga sikap yang cukup clear kemarin disampaikan oleh Partai Golkar. Itu bagi konteks politik. Tadi Bang Deddy tadi menyampaikan simbol statement kalau PDIP mau masuk ke koalisi besar, maka jangan tentukan capresnya. Dalam konteks politik itu menjadi sebuah tendensi perlawanan terbuka terhadap PDIP. Maka kemudian akan terjadi proses filter secara politik yang mungkin bisa ditentukan oleh, pertama, kalau misal menggunakan logikanya David Altman, ideological affinity, kedekatan secara ideologis, kemudian terkait dengan cara pandang, visi, misi, platform, dan yang terakhir tentu ada proses negosiasi terkait dengan pragmatisme, bagaimana kemudian platform ke depan, kemudian portofolio pemerintahan ke depan. Tetapi kalau misal kemudian itu terjadi, maka besar kemungkinan ada sebagian yang bisa dimasukkan, tetapi kalau misal ini lagi-lagi kuncinya sekarang di Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo bisa menerima, jangankan posisi cawapres atau yang kemudian punya kemungkinan besar lebih menteri pertahanan pun diterima. Nah, ini tergantung pada beliau. Saya mau bilang bahwa terbukti bahwa Pak Ganjar sudah melalui ujian yang sangat besar, ujian mental, ujian spiritual, dan terbukti bahwa pada saat genting dia bisa memilih mengorbankan popularitas daripada ideologinya, daripada konstitusi, dan itu pemimpin yang kita butuhkan. Pada saat pemimpin yang lain sembunyi tiarap hanya gara-gara popularitas. Politik yang paling luar biasa karena pertama kali Lebaran makan ketupat sambil ngomong capres ini. Belum pernah terjadi. Bang Ege terima kasih, Bang Deddy juga terima kasih, Mas Mom juga terima kasih, mohon maaf lahir batin juga semuanya. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.